Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Penggalang Pramuka di mana saja berada. Salam Pramuka. Adik-adik penggalang Pramuka, semoga adik-adik sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan imunitas adik-adik agar terhindar dari penyakit. Baik adik-adik, bersama Kakak Agam di sini kita akan membahas materi pendidikan kepramukaan tentang pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah ini merupakan kolaborasi SKU nomor 21 Penggalang ya dengan MAPEL atau mata pelajaran IPA. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, langkah indahnya kalau kita terlebih dahulu membaca doa agar pada materi kali ini kita dapat bermanfaat dan ilmu kita semakin bertambah. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik, pada kesempatan kali ini Kakak Agam akan menerangkan tentang pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, penguraian, mendaur ulang dari material sampah, ya. Itu merupakan kalimat dari pengelolaan sampah, ya. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, ya, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Yang pertama, reduce ya, atau kita kenal dengan mengurangi, ya, di mana mengurangi penggunaan barang yang dapat menjadi sampah. Contohnya mengurangi pemakaian tas kresek atau tas pinjing ya, dalam membeli barang ya, memilih produk yang biasa diisi ulang. Nah, di sini ada contohnya, adik-adik bisa lihat ya, kalau misalkan botol minuman dari plastik ditambah dengan kantong plastik ya, atau bekas-bekas cician, nah itu tidak diboleh menggunakan kantong kresek ya, karena itu salah satu untuk mengurangi pengolahan sampah atau dampak sampah. Yang selanjutnya adik-adik ya, yaitu reuse ya, memakai kembali ya, di mana penggunaan kembali barang yang sudah tidak terpakai secara langsung. Contohnya menggunakan kaleng bekas untuk pot bunga ya, menggunakan botol isi ulang untuk tempat-tempat pensil, penghapus, spidol, dan lain sebagainya. Nah, pengulangan ini hasil dari sampah-sampah berupa yang bisa botol, bisa tempat air minum, bisa tempat air minum yang toples-toples yang tidak terpakai. Nah, itu bisa kita pakai kembali atau kita bisa daur ulang kembali ya, untuk untuk penggunaan barang-barang yang selanjutnya adik-adik, recycle ya. Recycle itu mendaur ulang ya, di mana mengolah sampah menjadi suatu barang yang bisa digunakan. Contohnya di sini ada gambarnya kerajinan di barang bekas ya. Di situ ada misalkan bungkus-bungkus ciki-cikian ya, terus dilipat, dirajut dan dijadikan tas. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Terus di situ juga ada contohnya dari misalkan botol tempat air mineral itu ya, botol aqua gelas itu bisa dibuat pajang-pajangan ya, bisa dibuat lampu-lampuan. Nah, itu banyak sekali didaur ulang sampah-sampah yang tidak terpakai, khususnya sampah-sampah yang sifatnya itu anorganik, bukan organik tapi anorganik. Oke adik-adik, yang keempat replace, yaitu mengganti, di mana replace ini pengertiannya mengganti barang-barang yang hanya sekali pakai menjadi barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya di sini sudah ada gambarnya ya, yaitu contohnya menyediakan tempat makan untuk membeli makanan daripada kita harus dibungkus atau memakai plastik, memakai kertas
ya lebih baik kita menggunakannya dengan plastik yang kita bawa dari rumah. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk mengurangi sampah yang ada kita bawa dari luar ke rumah. Bisa pakai tempat plastik, tempat-tempat makanan plastik. Kalau misalnya kita beli sesuatu atau kita membeli air atau es di luar, kita bisa pakai tempat minum, ya. Terus kita kalau misalkan kita beli sayuran di luar, kita bisa pakai tas jinjing, ya, bisa dari bahan, bisa dari rajutan dan lain-lain macamnya, ya. Baik adik-adik, kita lanjut, ya. Yang selanjutnya di sini ada dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, di mana salah satunya yang pertama, sampah sebagai tempat berkembang biaknya faktor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, sampah sebagai tempat berkembang biaknya kuman penyakit. Ya. Jadi kalau misalkan sampah tidak bisa kita olah, ya dekat rumah, dan itu akan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, sampah sebagai pencemar lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Ya, jadi kalau misalkan sampahnya menumpuk, tidak kita olah, nanti itu yang berbau busuk, ya, akan terserap oleh tanah dan menghasilkan air yang tergenang akan membusuk dan akan bau, ya. Begitu juga dengan udara. Kalau misalkan sampah semakin tumpuk, kita selalu lewat jalan tersebut, akan tercium udara yang tidak sedap atau bau. Secara umum, ya, jenis-jenis sampah ada dua, ya adik-adik, ya. Jangan lupa, ya, secara umum jenis sampah ada dua. Yang pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Adik-adik harus tahu, ya, apa sih sampah organik itu? Bahwa sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau diolah dengan prosedur yang benar. Jadi sampah organik itu bisa kita buat pupuk, ya, pupuk organik, ya, terutama bekas-bekas sayuran, bekas-bekas daunan jatuh atau ranting-ranting yang jatuh, bekas buah-buahan, ya, kalau kita olah sedemikian rupa dengan tahu prosedurnya seperti apa, itu akan menghasilkan sebagai pupuk organik. Selanjutnya adik-adik, ya, sampah anorganik, ya, di mana sampah anorganik pengertiannya adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati berupa produk sintetik, ya. Produk sintetik itu produk yang tidak yang keras, ya, yang tidak lunak tapi keras, ya. Hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang, ya. Di situ ada contohnya gambarnya, ya, sampah anorganik itu ada bekas botol kaca, ada bekas botol-botol minuman air mineral, ya, bekas-bekas kaleng, ya, bekas-bekas bungkus-bungkus kaleng yang bekas bungkus kaleng makanan siap saji, plastik, styrofoam, dan lain-lainnya. Itu adalah merupakan contoh sampah-sampah anorganik. Adik-adik harus mengenal terlebih dahulu bahwa sampah organik dan organik itu memiliki dua perbedaan yang terpisah, ya, di mana sampah organik itu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Sedangkan sampah anorganik, sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses. Sampah ini tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan umumnya memerlukan waktu yang lama dalam terurainya. Jadi kalau misalkan sampah organik itu terurainya cepat, ya. Kalau misalnya sebulan itu atau 1 bulan atau 4 minggu itu dia akan terurai oleh bakteri di dalam tanah. Sedangkan sampah anorganik itu terurainya lama, apalagi misalkan botol kaca atau botol bekas air mineral. Itu kalau misalkan diendap di dalam tanah, itu terurainya akan lama, bisa puluhan tahun.
apalagi yang disebut dengan misalkan sampah anorganik yang terbuat dari karet, ya, yaitu dari ban sepeda, ban mobil. Itu kalau terkubur di dalam tanah, itu terulainya oleh bakteri itu akan lama puluhan tahun. Baik, adik-adik, demikianlah penyampaian pengelolaan sampah ya pada materi pendidikan kepramukaan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi-materi pendidikan pramuka berikut. Sampai jumpa. Kakak akhiri dengan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.